Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Tentu saja pada titik ini tidak sulit untuk mengetahuinya, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia Ratu adalah Taisu juga memiliki kekurangan. Pada saat ini, Su Aking terus berbicara, namun Ratu selalu memandangnya dengan acuh tak acuh. Bahkan ada aura gelisah di antara kelima jarinya. Sepertinya dia bisa membunuh Su Aking kapan saja. Lalu, bagaimana? Bisakah Anda juga memberitahu saya kekurangan Taisu? Apakah Anda ingin memberontak demi saya? Ratu tiba-tiba bertanya dan dingin. Sepertinya Yang Mulia Ratu terlalu khawatir. Saya tidak peduli dengan kecantikan Anda. Bukankah dari awal saya sudah mengatakannya bahwa saya hanya ingin melihat kebijaksanaan luar biasa dari Yang Mulia Ratu Sensi. Adapun kelemahan Taisu, bahkan jika saya memberitahu Anda, Sensi tidak bisa mengubah hasilnya juga. Su Aking tertawa pelan. Mendengar itu, Ratu melepaskan tangannya saat ini. Sekarang dia sangat dekat dengan Su Aking dan dia masih bisa membunuhnya kapan saja. Pada saat ini, Su Aking memutar lehernya dan masih ada bekas sidik jari Ratu di atasnya. Jelas kekuatannya tidak ringan. Hanya saja meskipun itu membuat Su Aking menderita, tapi dia tidak pernah menunjukkannya. Apakah Anda sudah tahu hasil akhirnya? Ratu bertanya lagi. Ratu, kita memiliki banyak hal yang harus kita bicarakan. Jadi mengapa kita tidak pindah dari tempat ini? Yakinlah, meskipun kita pindah tempat, Taisu tidak akan menyentuh alam dewa kuno. Lagi pula, jika saya benar-benar ingin menyiapkan Anda, mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Su Aking menangkupkan tinjunya dengan hormat. Namun meskipun sikap Su Aking sangat sopan, semakin Ratu melihat wajah Su Aking, dia semakin menunjukkan rasa jijik. Karena Ratu merasa bahwa ekspresi Su Aking sangat dibuat-buat. Oke, saya akan pergi bersama Anda. Ratu mendengus dingin. Ratu benar-benar orang yang cerdas, kata Su Aking sambil tersenyum. Saya hanya bosan di Sensi, jadi saya ingin menemukan seseorang untuk diajak ngobrol. Ratu melambaikan tangan gioknya. Persis seperti yang saya pikirkan. Tentu saja, jika Anda jatuh cinta pada saya selama periode ini, kebetulan saya juga belum pernah menikah dan memiliki seorang istri. Su Aking juga pandai dalam kebijaksanaannya sendiri. Terlepas dari penampilan penuh dan kepercayaan diri yang tak tertandingi, seolah-olah dialah pria paling tampan di dunia. Meskipun Ratu pun tidak pernah memperhatikannya. Di bawah tatapan banyak mata dari prajurit alam dewa kuno, Ratu dan Su Aking memasuki dewa kekosongan Taisu, sehingga terjadi keributan beberapa saat. Kemudian, beberapa kakak senior Xiaoyan dipimpin oleh Keyun bergegas keluar untuk menghalangi jalan mereka. Keyun, lindungi alam dewa kuno dan saya akan kembali segera setelah saya pergi. Ratu menoleh dengan mata yang indah menatap Keyun dan berbisik, sehingga Keyun tidak bisa berkata-kata. Namun setelah memikirkannya sejenak, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan hormat. Bagaimanapun, dia mengenal temperamen sang ratu. Lagi pula, hal yang paling tidak pantas adalah mempertanyakan dan menghalangi keputusan ratu. Karena ratu berani pergi sendiri, dia pasti memiliki alasannya sendiri. Mungkin ratu juga memiliki rencana cadangan yang tersisa. Jaga diri Anda baik-baik. Lagi pula itu tidak sulit bagi saya. Setelah Ratu selesai berbicara, Ratu dan Su Aking memasuki dewa kekosongan. Namun saat prajurit Taisu kembali satu demi satu, beberapa orang kuat Taisu sebelumnya pergi memandang ke Yun dan yang lainnya dengan ekspresi yang merendahkan. Bahkan niat membunuh mereka dilepaskan dengan tidak hati-hati, yang membuat wajah Keyun menjadi sedikit gelap. Dan dia juga melepaskan nafasnya untuk melawan. Di bawah baju besi, kalian hanyalah semut. Lain kali jika ada kesempatan, kalian semua akan musnah di sini. Rancang meraung marah.
Kemungkinan patung emas melayang di atas kepalanya. Dia memandang pria Taisu itu dengan marah. Setelah kedua belah pihak menarik panah dan busur mereka, namun pada akhirnya tidak terjadi pertempuran. Namun dalam provokasi Taisu kali ini, mereka juga membawa ratu pergi dan meninggalkan alam dewa kuno. Dan inilah akhir dari apa yang dilihat Xiaoyan dalam gambaran yang ditinggalkan oleh sang ratu. Seolah-olah dia menjelaskan bagaimana dia pergi dan kemana dia pergi. Dia juga sepertinya memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak dalam bahaya. Ayah, ada apa dengan Anda? Xiaoyan sudah lama berdiri di samping Xiaoyan bertanya dan bingung. Karena Xiaoyan yang berdiri di sana tiba-tiba memejamkan matanya tanpa alasan. Setelah Xiaoyan mendengar teriakan Xu Yueli, dia membuka matanya. Tidak apa-apa. Ratu meninggalkan beberapa kenangan dan saya baru saja tenggelam dalam kenangan tersebut. Xiaoyan segera menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana Ratu pergi. Bagaimana Ratu bisa setuju untuk pergi bersama Yang Mulia Taisu? Bukankah ini seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Xu Yueli berkata dengan terkejut. Saat ini Xiaoyan juga terdiam. Bagaimanapun Ratu selalu berperilaku aneh, sehingga sangat sulit menebak apa yang dia pikirkan dan rencana apa yang dia lakukan. Karena mengikuti Yang Mulia kedua Taisu ke tempat kekuatan utama Taisu berada. Itu memang seperti yang dikatakan Xu Yueli. Ibarat domba masuk ke mulut harimau dan mendorong dirinya ke dalam kesulitan sendiri. Meskipun Su Akim benar-benar tidak ingin mempermalukannya dan hanya ingin ngobrol ringan, tapi dia pasti memiliki tujuannya. Tapi setelah Ratu pergi ke Taisu, kemana perginya orang-orang dari alam dewa kuno? Mengapa tempat ini kosong? Xu Yueli berkata dengan ragu lagi, tapi tidak ada niat membunuh di tubuhnya. Bagaimanapun Ratu pergi ke Taisu, jadi Xiaoyan berencana untuk pergi ke rumah sendiri. Meskipun ada begitu banyak orang di alam dewa kuno yang sangat kuat, tapi di antara mereka masih banyak yang lemah. Jadi seharusnya tidak ada cara untuk memindahkan mereka semua. Jadi kemana mereka bisa pergi? Xiaoyan juga mencubit dagunya, namun dia tidak tahu apakah Xiaoyan bisa memecahkan masalah ini. Setelah melihat gulungan di aula utama atau ingatan tentang kepergian sang ratu ke Taisu, Xiaoyan merasa ratu pasti punya tujuannya sendiri. Adapun apa itu, Xiaoyan belum diketahui. Dan dia hanya berencana untuk mendapatkan beberapa informasi dari Suqian Taiyi untuk melihat apakah Xiaoyan dapat membuat kontak dengan ratu. Setelah ratu menghilang bersama Taisu, saya punya pertanyaan tentang kemana Raja Tenso akan pergi. Bagaimana dia juga bisa menghilang? Ucap Xiaoyan dengan bingung. Mendengar itu, Xu Yueli juga mengangguk setuju. Kemudian dia membalikkan tangannya dan sebuah slip giok muncul di antara mereka. Slip gioknya tidak rusak, jadi orang tua itu seharusnya masih hidup. Xu Yueli berkata dengan serius. Tiba-tiba Xiaoyan menampar keningnya karena tidak ada keraguan tentang hal ini. Dia berjalan keluar dari aula. Pada saat yang sama, di beberapa batara orang-orang kuat dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi bukanlah orang yang tidak sabar. Mereka semuanya menunggu perintah Xiaoyan. Hanya saja saat ini, Xiaoyan menjadi ragu-ragu. Sepertinya dia tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Meskipun dia harus pergi menyelamatkan ratu, tapi dia tidak tahu di mana lokasi spesifik markas utama Taisu. Dan dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana bisa memiliki cara menyelamatkannya? Kalau saja di alam dewa kuno tidak mengalami bencana seperti itu, mungkin saya memiliki kemampuan untuk sementara dan berubah menjadi seorang raja. Xiaoyan tersenyum pahit, karena ini jelas mustahil. Bagaimanapun tidak ada apapun di alam dewa kuno. Setelah Xiaoyan mencari kemana-mana, hanya berencana untuk pergi. Namun ketika Xiaoyan sedang mencari kemana-mana, akhirnya dia tinggal di rumah keluarga Xiao miliknya. Setelah memasuki rumah keluarga Xiao, di halaman meja batu ada papan catur yang menarik perhatian Xiaoyan. Karena di papan catur ini tidak ada permainan catur, dan hanya ada 2 buah bidak catur, yang satu putih dan yang satu hitam.
dan itu ditempatkan di tengah. Apa maksudnya ini? Xiuyan tampak berpikir. Bahkan Xiu Jueli juga memandang papan catur itu dan merenung. Tidak ada permainan catur. Itu juga menunjukkan bahwa niatnya bukan soal catur, tapi pada bidak catur ini. 2 buah catur di tengah, 1 kiri dan 1 kanan, 1 hitam dan 1 putih. Sambil bergumam pelan, mata Xiuyan tiba-tiba menunjukkan pandangan yang jelas. Kemudian dia mendongak dan melihat sekeliling. Mungkinkah semua yang kita lihat hanyalah sebuah tipuan? Kakak senior Keyun, berhentilah membuat masalah. Ayo cepat keluar. Xiuyan berkata dengan keras, sehingga suaranya menyebar di seluruh alam dewa kuno. Mendengar itu, Xiu Yueli memandang Xiuyan dengan heran, karena dia tidak tahu apa maksud ayahnya. Seperti yang diduga, itu adalah adik ke-9. Karena Anda memanggil, maka Anda dapat memahami semua arti sebenarnya. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar segera keluar, dan alam dewa kuno di hadapan Xiuyan dan Xiu Yueli tiba-tiba tampak menjadi hidup. Pada saat yang sama, setelah angin bertiup menerpa wajah Xiuyan, tiba-tiba halaman rumah keluarga Xiu yang awalnya kosong, tiba-tiba banyak sosok muncul, dan semua mata mereka langsung tertuju pada Xiuyan. Adapun sosok-sosok ini mereka dipimpin oleh Keyun yang merupakan saudara yang sangat menyayangi Xiuyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.